Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan mempresentasikan optimalisasi sistem distribusi dan antrian pada FamilyMart dengan anggota kelompok saya sendiri Satrio Wibowo, nanti ada Arif Hidayatullah, Afidis Pratama, dan Hisham Farid. Oke, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya yang dimana adalah latar belakang. Nah, FamilyMart ini sebagai jaringan retail modern yang memerlukan sistem distribusi barang dan pelayanan pelanggan yang efisien. Nah, permasalahannya ini adalah muncul ketika biaya pengiriman antar barang di antara cabang tinggi dan waktu tunggu pelanggan di kasir cukup lama. Yang kita tahu emang FamilyMart tuh ngantrinya Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, untuk itu diperlukan penerapan metode riset operasi seperti FAM, MODI, Stepping Stone, dan teori antrian guna untuk mengoptimalisasikan biaya distribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Oke, next slide. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk pertama, untuk menganalisis efisiensi distribusi barang pada FamilyMart menggunakan metode FAM, MODI, dan Stepping Stone. Nah, lalu yang kedua, mengoptimalkan biaya pengiriman dari gudang ke outlet melalui perhitungan dan evaluasi jalur distribusi. Nah, yang ketiga, mengevaluasi performa sistem antrian pelanggan dengan mendekati teori antrian model M atau 1. Nah, rumusan masalahnya ini adalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus pada FamilyMart, yaitu FamilyMart. Nah, data di primer ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses distribusi barang dan sistem antrian di outlet sendiri. Nah, analisis dilakukan menggunakan metode Vogel's Apportation Method atau FAM untuk solusi awal, kemudian dievaluasi dan dioptimalisasi melalui metode MODI dan Stepping Stone. Nah, untuk mengukur efisiensi pelayanan pelanggan digunakan pendekatan teori antrian dengan model MM1. Nah, kita bisa melihat di sini, coba bisa di zoom data distribusi barangnya, tabel biaya distribusi dari gudang Depok, FM1 itu 30, FM2 17.000, FM3 18.000 dengan suplai 60. Lalu di Ciledug ada FM1 12.000, FM2 25.000, FM3 20.000 dengan suplai 100. Nah, lalu di Jakarta FM1 15.000, FM2 40.000, FM3 50.000, lalu suplainya 40. Demand-nya sendiri dari FM1 itu adalah 80, FM2 itu 70, FM3 itu 50 dan suplai 200. Oke. Perkenalkan, nama saya Hisham. Ini melanjutkan dari presentasi video. Pertama, configuration method menentukan solusi awal dari masalah transportasi dengan cara yang lebih efisien dibanding metode northwest corner atau last cost. Langkah-langkahnya yaitu antaranya dari poin 1, hitunglah penalti yang selisih dua biaya terkecil di tiap baris dan kolom. 2, pilih penalti terbesar dan alokasikan sebanyak mungkin ke sel biaya terkecil di garis kolom. 3, kurangi supply dan demand. 4, kolom baris kolom jika supply atau demand habis. Toko di Depok FM1 30.000, FM2 17.000, FM3 18.000, supply yang 60.000. Gudang Ciledug mencapai 12.000, FM2 25.000, FM3 20.000, supply-nya 100. Ya, di Jakarta 15, FM1 15.000, FM2 40.000, FM3 50.000, supply-nya 40. Dan mana 80, FM2 70, FM3 50, supply-nya 200. Nah, di sini dari Depok sampai FM2 dibagi 60 dikali 17.000 sama dengan 1.020.000. Dari Ciledug FM1 dibagi 20 dikali 12.000 sama dengan 240.000. Dari Ciledug FM2 dibagi 10 dikali 25.000 sama dengan 250.000. Di Ciledug FM3 dibagi 20 dikali 20.000 sama dengan 400.000. Dari Jakarta FM3 dibagi 40 dikali 50.000 sama dengan 2 juta rupiah. Sekian. Saya tadi saya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Di sini saya akan melanjutkan metode yang tadi disebutkan oleh Hisham melalui metode MODI, yang dimana MODI itu Modified Distribution, mengevaluasi apakah solusi dari FAM sudah optimal. Kalau belum, MODI akan menunjukkan perbaikan jalur distribusi.
Langkah-langkahnya, yang pertama itu tetapkan nilai U dan V. Misal U1 sama dengan 0. Yang kedua, gunakan sel yang terisi untuk mencari U dan V. Lain dengan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Lalu yang ketiga, hitung nilai delta untuk semua sel kosong. Misalkan delta sama dengan CIJ dikurang dalam buka kurung UI tambah VJ tutup kurung. Dan yang keempat itu, jika semua delta lebih dari 0, solusi sudah optimal. Kalau ada delta kurang dari 0, itu bisa dioptimalkan. Studi kasusnya itu ada Jakarta di FM2, yaitu di dalam kurung ini kan kosong. Nah, delta ini sama dengan 40.000 dikurang U3 tambah V2 sama dengan minus 15.000. Maka bisa optimasi 20 unit ke jalur tersebut. Total biaya baru yaitu sekisar 5.790.000. Balik lagi sama saya Rio. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode stepping stone. Nah, menguji dan memperbaiki solusi awal dengan mencoba pengalihan alokasi ke jalur yang lebih murah menggunakan loop segi 4. Dan seperti inilah langkahnya. Pertama itu adalah pilih sel kosong yang ingin diuji. Lalu kedua, buat loop segi 4 dari sel tersebut bergantian positif dan negatif. Nah, yang ketiga itu hitung deltanya yang dimana ada total biaya baru dikurang biaya lamanya. Nah, jika delta lebih kecil daripada 0, maka lakukan perubahan alokasi. Nah, contoh loopnya ini saya menggunakan nih, cek sel kosong Jakarta dikurang FM2. Nah, yang dimana ada 40.000 dikurang 25.000 ditambah 20.000 dikurang 50.000. Nah, tapi 40.000 nya itu dikurang 25.000 dulu, lalu 20.000 nya dikurang 50.000, lalu itu ditambahkan semuanya. Yang dimana delta sama dengan minus 15.000. Maka alokasikan 20 unit ke jalur ini. Dan dimana penghematan 20 unit dikali 15.000 sama dengan 300.000 dengan stepping stone. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Keniski Pratama. Di sini saya akan melanjutkan PPT sebelumnya. Selanjutnya adalah teori antrian model MM1. Menganalisis efisiensi pelayanan pelanggan dengan satu jalur antrian dan satu server atau kasir. Asumsi model MM1. Lambda sama dengan rata-rata kedatangan pelanggan per jam. Mu sama dengan rata-rata pelayanan pelanggan per jam. Distribusi kedatangan Poisson, distribusi pelayanan eksponensial, satu jalur dan satu kasir atau server. Untuk rumusnya, P sama dengan lambda per mu utilisasi sistem, L sama dengan lambda per mu dikurang lambda, yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. LQ sama dengan lambda pangkat 2 per mu dalam kurung mu dikurang lambda tutup kurung dalam antrian. W sama dengan 1 per mu dikurang lambda waktu rata-rata dalam sistem, dan WQ sama dengan LQ per lambda waktu tunggu rata-rata dalam antrian. Selanjutnya studi kasus Family Mart, di mana lambda sama dengan 10 pelanggan per jam dan mu sama dengan 15 pelanggan per jam. Hasilnya P sama dengan 0,67, yaitu sistem tidak terlalu padat. WQ sama dengan 8 menit dan W sama dengan 12 menit. Jadi kesimpulannya, sistem antrian cukup efisien, tapi bisa ditingkatkan dengan penambah kasir saat jam sibuk. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari PPT tadi yaitu penerapan metode farm, modi, dan stepping stone berhasil mengoptimalkan biaya distribusi barang pada Family Mart dengan penghematan sebesar Rp200.000 dari solusi awal. Selain itu, analisis sistem antrian model MM1 menunjukkan bahwa pelayanan kasir cukup efisien dengan waktu tunggu rata-rata 8 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan operasional riset mampu meningkatkan efektivitas distribusi dan kualitas pelayanan yang secara signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.